محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Faya ikhwanana al-muslimina rahimakumullah wa hadakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap orang-orang Islam, yakni setiap orang yang beragama Islam dan meyakini di dalam hatinya bahwa Islam adalah agama yang hak, agama samawi yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan umat manusia hidup di alam dunia dan akhirat. Setiap mereka, orang-orang yang mengaku beragama Islam, diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan sepi, sedang sendirian, dan ataupun dalam keadaan ramai banyak orang, agar hendaknya kita sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang mukmin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran, juz yang keempat, ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah kalian bersiap siaga, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang nanti di alam akhirat,
oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan para penghuni sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya perlu kita ketahui bahwasanya salah seorang di antara kita tidak layak dikatakan sebagai orang yang beriman apabila ia mencintai apa kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Apabila kecintaannya kepada Ahlul Bait, kepada keluarga beliau tidak melebihi kecintaannya terhadap keluarganya sendiri. Apabila kecintaannya kepada cucu Rasulullah tidak melebihi kecintaannya terhadap cucunya sendiri. Apabila kecintaannya kepada Dzurriyyatur Rasul, kepada keturunan Rasulullah tidak melebihi kecintaannya terhadap keturunannya sendiri. Artinya kita baru layak dikatakan sebagai orang yang beriman apabila kita mampu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, melebihi, dan apabila kita mampu mencintai ahlul Rasulullah, keluarga Rasulullah, melebihi kecintaan kita terhadap keluarga kita sendiri, dan apabila kita telah mampu mencintai cucu Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap cucu kita sendiri, dan apabila kita telah mampu mencintai Dzurriyyatur Rasul, Dzurriyyatun Nabi, keturunan Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap kecintaan kepada keturunan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari statement yang saya sampaikan barusan adalah bahwa siapapun tidak layak, tidak pantas, tidak patut mengaku dirinya sebagai orang yang beriman apabila di dalam hatinya ia menyimpan kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila di dalam hatinya ia menyimpan kebencian kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila di dalam hatinya ia menyimpan kebencian kepada cucu Rasulullah, apabila di dalam hatinya ia menyimpan kebencian kepada Rasul, kepada keturunan Rasulullah, yaitu para habaib yang di dalam tubuh mereka benar-benar mengalir darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka silsilah nasabnya benar-benar nyambung sampai kepada Rasulullah. Tatkala kita cek silsilah nasab mereka, ternyata nama mereka tercatat di dalam Rabithah Alawiyah yang ada di Kalibata, Jakarta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan keterangan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila an abihi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Artinya, salah seorang di antara kalian tidak layak mengaku sebagai orang yang beriman kecuali apabila kalian mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Apabila kalian mencintai keluarga Rasulullah melebihi kecintaan kalian terhadap keluarga kalian sendiri. Apabila kalian mencintai cucu Rasulullah melebihi kecintaan kalian kepada cucu-cucu kalian sendiri. Apabila kalian mencintai keturunan Rasulullah atau Dzurriyyatur Rasul melebihi kecintaan kalian terhadap keturunan kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai keluarga beliau, untuk mencintai cucu-cucu beliau, untuk mencintai keturunan beliau.
juga jangan dilupakan bahwa kita pun sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencintai pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pewaris beliau? Tidak lain tidak bukan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi pewaris seluruh para nabi adalah para ulama, yakni para ulama yang lurus, para ulama yang istiqomah, para ulama yang tetap komitmen konsisten memegang teguh kepercayaan dari para nabi, para ulama yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Dalam hadis ini baginda Rasulullah bersabda kepada kita, ikutilah oleh kalian, cintailah oleh kalian, kemudian muliakanlah oleh kalian para ulama, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa yang mencintai, mengikuti, memuliakan para ulama yang benar-benar ulama istiqomah di jalan Allah, maka sungguh berarti ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang riwayat yang lainnya juga beliau telah bersabda, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibu, wa man akramallah fama'wahul jannah. Beliau bersabda, barang siapa yang mencintai, memuliakan orang yang berilmu, yaitu para ulama, maka sungguh berarti ia telah memuliakan aku, karena sesungguhnya para ulama adalah kekasihku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintai, memuliakan aku, maka sungguh berarti ia telah memuliakan Allah, karena aku, kata beliau, adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang telah mampu mencintai dan memuliakan Allah, kata beliau, jaminannya adalah fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya di akhirat tidak lain tidak bukan adalah sorga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan yang mulia, yang besar sudah Allah sediakan di dalam sorga untuk orang-orang yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada para ulama, yang cinta kepada keluarga beliau, cinta kepada cucu beliau, cinta kepada keturunan beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keterangan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis ini sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, yasfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summal ulama summas syuhada. Nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan. Karena yang 3 golongan ini mereka semuanya sudah mendapatkan dispensasi, mereka semuanya sudah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, mereka semuanya akan memberikan syafaatnya kepada kaumnya masing-masing yang mencintai dan mengikuti mereka. Yang kedua, para ulama. Para ulama akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya yang setia kepada para ulama atau kepada gurunya. Kemudian yang ketiga adalah para syahid, para syuhada, yakni orang-orang yang mati syahid di medan perang, di medan tempur membela agama Allah. Mereka perang untuk membela agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Mereka perang mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan ajaran Islam di muka bumi. Maka orang-orang syahid pun mereka telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya. Kepada siapa orang-orang yang mati syahid akan memberikan syafaat pertolongan? Yaitu kepada 70 orang keluarganya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda,
yasba'u syahid fi sab'ina min ahli baitihi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, orang yang mati syahid akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat kepada 70 orang keluarganya yang nyata-nyata mereka yang 70 orang tersebut sudah dicap menjadi ahli neraka, akan tetapi mendapatkan syafaat dari orang yang mati syahid, akhirnya mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak setiap syahid itu boleh disebut habib. Bahkan tidak setiap keturunan Nabi Muhammad itu boleh disebut habib. Siapapun seseorang boleh dipanggil, boleh disebut habib apabila ia telah memenuhi 5 kriteria. Apabila 5 kriteria ini telah dipenuhi, berada dalam diri seseorang, maka ia boleh atau berhak dipanggil habib. Yang pertama, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam tubuh orang tersebut benar-benar mengalir darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beragama Islam. Selain Islam tidak boleh mengaku dirinya sebagai habib, atau kita dilarang, haram memanggil dia habib. Misalnya orang-orang kafir yang beragama selain agama Islam, dia menyatakan diri sebagai habib atau pura-pura jadi habib karena hidungnya mancung, badannya tinggi besar, pakai jubah, pakai udeng segede ban Vespa. Tetap kalau dia tidak beragama Islam, haram kita memanggil dia sebagai seorang habib. Yang ketiga, berhak dipanggil habib apabila memenuhi kriteria yang ketiga, yaitu berakhlakul karimah, berakhlakul mahmudah. Orang tersebut berakhlak mulia, mewarisi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah dia berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yakni ajaran akidah yang telah diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Satu-satunya akidah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari api neraka, satu-satunya akidah yang dapat menyelamatkan kita dari kesesatan hidup dunia dan akhirat, tidak lain tidak bukan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah yang telah diajarkan oleh Imam Hanafi, oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hambal, oleh imam mazhab yang 4. Mereka semuanya berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Selain mereka seperti paham Wahabi, paham Syiah, itu adalah paham yang sesat dan menyesatkan, haram untuk diikuti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biadihi latab tarikona ummati ala salasin wasab'ina firqah wahidatun bil jannah wasnatani wasab'una finnar. Qalu manhum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah pernah bersabda, memberikan peringatan kepada kita umat manusia yang hidup di akhir zaman sekarang ini, di mana pada zaman ini sudah banyak bermunculan fitnah-fitnah agama, banjir paham-paham sesat, aliran-aliran sesat. Apabila kita tidak memperkuat iman kita, apabila kita lengah tidak memperkuat akidah kita, apabila kita jauh dari ulama, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terbawa sesat oleh orang-orang yang sesat di zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin, maka jangan jauhi para ulama yang benar-benar ulama. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, demi zat Allah yang menggenggam nyawaku, kata beliau, sungguh nanti di akhir zaman, umat Islam di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan akan selamat dan akan masuk surga. Sisa yang 72 golongan, mereka semuanya akan celaka dan akan dibakar di neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang akan selamat, yang akan masuk ke dalam surga? Yang satu golongan itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah yang komitmen, konsisten, tetap memegang teguh ajaran akidah ahlus sunnah jamaah, yaitu ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, setiap kita pasti semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah. Kita ini hakikatnya enggak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Sadarlah wahai manusia, siapakah diri kita? Kita punya apa? Kita enggak punya apa-apa. Lihat ketika kita lahir ke alam dunia tidak membawa apa-apa, dan nanti pun manakala kita mati tidak membawa apa-apa kecuali amal. Apabila kita mati masuk ke alam kubur membawa amal soleh, maka beruntunglah kita. Apabila kita mati membawa dosa, membawa amal-amal yang buruk, maka celakalah kita. Karena kata Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila jadin ay bil amalin salih maka annama raqibal bahra bila sapina. Barang siapa yang mati masuk ke alam kubur tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal kebaikan, maka ia akan celaka bagaikan seseorang yang tenggelam di tengah-tengah lautan yang dalam dan luas. Dia sengsara celaka di tengah-tengah lautan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah dalam surat ini, surat Al-Asr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini yang bersifat sementara, mereka semuanya benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan mereka saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.